Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum zalika adana alla ta'ulu. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Furqan Ahad pagi yang insya Allah akan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu kita tetap juga bersyukur dan banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak pernah terputus untuk menikmati berbagai macam rahmat dan karunia-Nya. Dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut oleh Allah, diperintahkan oleh Allah sepanjang masa untuk tetap memperbanyak selawat dan salam kepada beliau yang insya Allah akan memberikan syafaat terhadap kehidupan kita nanti di akhir zaman. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kajian Al-Quran kita pada pagi hari ini, jadi yaitu berpedomankan surat An-Nisa ayat kedua dan seterusnya. Kalau kita lihat kandungan utamanya, ayat-ayat ini berkaitan dengan masalah anak yatim, masalah sikap dan kepedulian terhadap anak yatim. Jadi sudah kita bacakan dua ayat saja. Sebetulnya di dalam ayat An-Nisa ini sampai ayat ke-6 masih bicarakan masalah yatim. Kita bacakan ayat kedua, artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum. Kamu berikanlah kepada anak yatim itu hartanya. Wala tatabaddalul khabisa bit tayyib. Dan janganlah kamu campur adukkan yang buruk itu dengan yang baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan janganlah kamu campurkan harta kamu kepada harta mereka. Innahu kana huban kabira. Itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Itu ayat keduanya Bapak sekalian. Masalah yatim. Kalau yatim ini kan semestinya tidak asing lagi bagi kita. Dan oleh Allah masalah yatim agak diperjelas kewajiban kita terhadap mereka, yaitu kepedulian. Dan beberapa kali Allah bicarakan masalah yatim di dalam Al-Quran. Ada yang agak keras itu kalau di dalam surat apa? Di dalam surat Al-Ma'un agak keras itu. Kenapa? Diingatkan oleh Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagaimana pendapatmu terhadap orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan ad-din? Wa zalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin.
itulah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak mendorong untuk memberi makan orang yang miskin. Jadi ada kata-kata di sini yukazibu biddin, membohongi ajaran agama, gitu ya. Kalau kita yad'ul yatim, yad'ul itu artinya melakukan kesewenang-wenangan atau tidak mempedulikan posisi anak yatim. Di dalam beberapa surat lain juga dijelaskan, ya. Kemudian juga di dalam beberapa hadis Nabi kita Muhammad SAW berkali-kali juga diingatkan kepada kita bagaimana kita agar peduli terhadap yatim. Bahkan sampai-sampai adalah orang yang menjaga anak yatim itu, dia akan berada di surga berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita lihat dulu Bapak, siapa itu anak yatim, kan gitu ya. Siapa itu anak yatim? Ya. Kalau di dalam apa? Di dalam pengertian yatim, itu kan kita selalu artikan orang yang tidak punya ibu atau ayah, kan gitu. Walaupun secara aslinya Bapak sekalian, al-yatim itu adalah izama ta'anhu abuhu qabla bulughu sinnul hulmi. Itu istilah yang diberikan ahli tafsir. Siapa yang dikatakan yatim? Yaitunya apabila seseorang meninggal ayahnya, mata abuhu. Meninggal ayahnya, dan di waktu ayahnya meninggal itu qablal bulugh, dia belum balik. Ya. Atau sinnul hulmi, apa disebut dengan umur mulai berada dalam keadaan balik. Ada lagi mengatakan Bapak dan Ibu sekalian, itu kalau aslinya begitu, seseorang atau anak kecil yang meninggal ayahnya sampai dia berumur balik. Berumur balik itu adalah setelah dia menunjukkan tanda-tanda mengarah kepada kedewasaan. Dengan tanda-tanda, kalau perempuan dia sudah mulai kedatangan tamu bulanan atau haid. Kalau yang laki-laki atau cowoknya, dia sudah mulai tertarik kepada lawan jenis dan bahkan dia telah mulai bermimpi tentang itu. Itu yang biasanya. Dan diperkirakan umurnya berapa? Kalau dulu itu umurnya diperkirakan 15. Dulu. Ya. Karena nampaknya buluh itu keterkaitannya dengan kondisi fisik. Ya. Kalau dulu agak lama kedewasaan seseorang itu. Karena pengaruh secara lingkungan dan psikologis agak tidak seperti sekarang ini, ya. Sekarang ini di dalam dunia yang bebas menyimpulkan seseorang itu agak cepat menjadi dewasa, cepat balik. Dulu kira-kira antara 13 dengan 15 begitu baru seorang perempuan itu haid. Atau kalau laki-laki itu setelah 13 sampai 15, bahkan 15 juga belum dulu itu. Karena belum begitu dekat pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu masih agak begitu terbatas, ya. Dan suasana juga agak beda. Kalau sekarang kan lain. Ya. Sekarang lain, bisa saja anak umur 10 tahun dia sudah balik. Umur 10 tahun sudah balik. Kenapa? Karena ada kasus, Bapak. Ada yang dilihat, ada beberapa kasus bahwa anak umur 10 tahun ada yang pernah hamil. Ya. Kan heran gitu ya. Kalau hamil sudah dewasa dia kan. Berarti dia sudah melewati masa masa haidnya di saat umur 9 tahun. Kenapa? Kondisi lapangan mungkin, ya. Kondisi lingkungan. Ya. Yang begitu banyak kondisi sekarang itu yang mengumbar berahi manusia. Ya.
Dan tambah lagi dengan pendidikan, tambah lagi dengan tontonan-tontonan, tambah lagi dengan bacaan-bacaan. Maka menjadi seseorang itu cepat dewasa. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi itulah yang dikatakan yatim dulu. Anak yang kehilangan ayahnya. Tetapi apa? Kalau kehilangan ibu bagaimana? Di zaman sekarang ini malah lebih apa? Anak yang kehilangan ayah atau kehilangan ibu yang lebih apa? Yang lebih tersia-sia. Kehilangan ibu ya. Tapi dia tidak yatim kan? Itulah masalahnya. Kehilangan ibu. Kenapa? Kondisi juga lapangan Bapak dan Ibu sekalian. Maka itu juga para ulama sejak dulu juga sudah mengatakan bahwasanya yang yatim itu juga. Saya bacakan pendapat di sini Bapak sekalian. Wa yusiru innal yatim huwa mata anhu abuhu wa huwa shaghir. Wa zalika qabla al-bulugh. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan man mata ummuhu. Kondisi sekarang bisa saja kalau seseorang itu, anak itu meninggal ibunya. Dan kemudian ayahnya memperlihatkan kurang tanggung jawab. Tidak bertanggung jawab, sehingga akibatnya anak ini juga tersia-sia. Jadi kalau walaupun secara asal yang yatim itu adalah kehilangan ayah, tapi secara umumnya yatim itu juga kehilangan ibu. Maka di Indonesia sering disebut apa? Kalau kehilangan ayah disebut apa? Yatim. Kalau kehilangan ibu, piatu. Nah, itu bahasanya dari mana ya sekalian? Tapi memang dalam bahasa Arab juga begitu. Kalau kehilangan ayah disebut dengan yatim. Ya. Kenapa disebut dengan yatim? Karena dia telah meninggal orang tuanya. Kalau kehilangan ibu disebut al-ajiyu. Tapi kurang terkenal ya. Ajiyu. Ya. Itu bahasa Arabnya. Al-aji saya bacakan. Al-aji wa tiflul lazi faqada ummuhu faqad. Kata ahli tafsir. Sini saya buat di dalam tafsir bahasanya mahwal aji huwa atifl. Atifl itu bayi, balita, anak kecil, ya. Faqada ummuhu faqad, yang meninggal ibunya saja. Kemudian ada lagi kalau yang meninggal itu kedua-duanya. Bahasa Indonesia apa? Yatim, piatu. Sudah yatim, piatu pula. Bahasa Arab juga ada al-latim namanya. Al-latim. Al-latim itu apa? Huwa tiflul ladzi faqada kila walidayhi. Wa huwa al-um wal ab. Al-latim, latimun. Nah, itu bahasa Arabnya gitu ya. Latim itu adalah bayi, anak kecil yang kedua orang tuanya telah meninggal. Artinya ayah dan ibunya bersamaan. Wa huwa fi'alas. Dan kondisi yang seperti ini adalah asyaddu minal yatim, lebih parah daripada yatim. Kalau dia kehilangan ayah, masih ada ibunya. Kalau dia kehilangan ibu, masih ada ayahnya. Nah, jadi Bapak sekalian, sebetulnya kalau dia kehilangan ayah, ibunya masih bisa menjaganya. Walaupun kondisi waktu itu, ibunya belum tentu bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Kan gitu. Tapi kalau kondisi ibunya sudah bisa memenuhi kebutuhan anaknya, kan ya. Kondisi sekarang kan emansipasi kan. Ada, sehingga seorang perempuan itu juga sudah bisa berusaha dan dia bisa menjadi apa? Juga menjadi bisa menjadikan nafkah untuk anaknya. Jadi dari itu beberapa sekalian, fungsi yang seperti ini apa? Sebetulnya di dalam pembinaan keluarga itu maupun bapak maupun anak semestinya maupun istri adalah orang yang sudah siap menjadi orang tua. Gitu ya. Jadi siapa yang tidak kawin? Kalau sebelum kawin, hendaklah dia termasuk orang yang ba'ah. Maka itu disebut oleh Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang boleh
melaksanakan perkawinan dalam Islam itu, yang sudah dianjurkan untuk segera kawin, man istata'a minkumul ba'ah, orang yang sudah punya kemampuan al-ba'ah. Al-ba'ah itu memenuhi kebutuhan. Ya. Kebutuhan. Falyatazawwaj, maka segeralah dia kawin. Ya. Kalau itu juga dibarengkan dengan nilai-nilai pendidikan agama, insya Allah tidak akan sia-sia. Apakah ibunya meninggal, apakah ayahnya meninggal, insya Allah anaknya juga tidak akan tersia-sia. Yang susahnya apa? Pendidikannya sangat terbatas, sudahlah ekonominya juga apa adanya. Ini payah. Agamanya jauh. Ya. Tapi orang kalau pendidikannya bagus, agamanya bagus, ekonominya pun lemah, dia masih bisa menyelamatkannya. Yang susah kalau agamanya. Ya. Maka itu disebabkan kalau sampai menyia-nyiakan anak yatim itu sama dengan membohongi ajaran agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Sebelum kita masuk kepada kasus apa yang dibacakan oleh ayat ini Bapak sekalian. Kita tidak punya data ya. Ya, inilah kelemahan kita juga. Apa dulu? Data yang real. Berapa yang sebenarnya jumlah anak yatim umpamanya sekota Palembang, tidak ada datanya itu. Ya. Berapa? Dan berapa banyak anak-anak sekarang yang terlantar ya, disebabkan yatimnya. Terlantar disebabkan yatimnya. Dan sekarang ibu-ibu dan bapak sekalian yang lebih parah lagi bukan itu. Ayahnya ada, ibunya ada, tapi dia lebih yatim. Ada enggak? Ayahnya ada, ibunya ada, keluarganya ada, dia lebih yatim. Kenapa saya katakan lebih yatim? Karena kedua orang tuanya tidak peduli dengan apa? Tidak peduli dengan anaknya. Atau dia juga memperalat apanya? Anaknya. Kondisi yang seperti itu juga sangat tinggi. Termasuk di kota kita. Ya, kalau Anda percaya sepanjang jalan ini, setiap malam ada aja ya apa? Kita tidak terlalu di pusat kota ya. Masih banyak apa? Anak apa namanya? Yang tidak dipedulikan oleh keluarga. Tidur di apa? Ya, di emperan-emperan. Kenapa? Bukan ada orang tuanya, tapi tidak peduli. Kenapa? Karena orang tuanya tidak berpendidikan. Karena orang tuanya tidak beragama. Ya? Karena orang tuanya ekonominya sangat terbatas. Kalau tiga-tiga ini sudah ada hancur usianya. Pendidikan lemah, agamanya jauh, ekonominya. Dan ini kalau di dalam bernegara sebetulnya sudah kewajiban apa? Kewajiban negara kan? Ada undang-undangnya. Tapi negara belum mampu nampaknya. Kadang-kadang apa? Coba lihat yang apa-apa itu aja hanya sekadar tangkap kemudian dilepaskan gitu aja kan? Jujur sangat-sangat banyak. Jadi itu paling-paling kita mengistilahkan sekarang dia itu kalau istilah agamanya al-mustad'afin itu. Al-mustad'afin orang yang berada dalam kondisi lemah atau dilemahkan atau tertindas. Bisa aja al-mustad'afin itu artinya tertindas. Tertindas karena kondisi orang tuanya tidak bisa apa? Menyelamatkannya. Tertindas karena kejahatan orang lain juga bisa. Atau kalau memang dia apa? Disebut juga di dalam du'afa. Du'afa itu apa? Orang ekonomi lemah. Sekarang ekonomi lemah. Di Indonesia bagaimana? Masih tinggi prosentasenya. Ya. Persentasenya. Jadi sekarang mana yang lebih parah suasana kehidupan anak yatim atau kehidupan al-mustadafin atau para du'afa? Kalau saya melihat sebaliknya, yang lebih parah sekarang adalah para du'afa. Kenapa? Karena untuk anak yatim itu ada kepedulian. Karena kepedulian, ada nilai-nilai ajaran agama yang orang terdorong mau melaksanakannya. Karena mengingat apa? Mengingat ayat tadi, kalau tidak kamu peduli, kamu berbohong. Kalau kamu menjaga anak yatim, kamu akan apa?
kamu akan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga Nabi sendiri mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza. Saya dengan penjaga anak yatim dalam surga seperti ini. Berdekatan berarti ya. Siapa yang tidak mau? Ana wa kafilul yatim. Saya dengan penjaga anak yatim. Fil jannah hakaza. Hakaza itu di wa asara bisababatahi wal wusta. Dan dia memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Berarti jari telunjuk dan jari tengah ini selamanya berdampingan, tidak pernah berpisah. Artinya itu seolah-olah kabar gembira, surga menunggu, kan gitu. Nah itu Bapak sekalian, maka banyak orang. Maka muncullah bentuk kepedulian, ada dengan bantuan, ada dengan bahkan dengan membuatnya panti, pengasuhan khusus kan. Nah itu ya, kalau itu dengan keikhlasan, dengan cara yang benar kita lakukan, itu insya Allah merupakan tempat yang sangat baik dan sangat mulia. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit. Ayat Al-Quran mengingatkan kita kepedulian terhadap anak yatim. Dalam kepedulian anak yatim, kita ini kan disuruh mengeluarkan nafkah kan. Nafkah itu adalah kewajiban kita untuk membelikan pembiayaan terhadap orang yang menjadi kewajiban kita. Di dalam Al-Quran, nafkah itu disebut juga dengan infak. Coba saya bacakan ayat dulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-215. Yas'alunaka maza yunfikun. 215 surat Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, apa yang harus dinafkahkannya? Jadi yunfikun itu kalau berupa pemberian disebut nafkah. Kalau disebut sumbangan disebut dengan infak sama aja. Jadi nafkah, infak, sedekah itu dia hampir sejalan kata-katanya Bu sekalian. Jadi wa ma za yunfikun qul, kamu jawab ya Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu infakkan berupa kebaikan. Maka nomor satunya untuk siapa? Falil walidain. Nomor satu untuk kedua orang tua. Kedua orang tua bagi anak yang sudah dewasa dan dia kebaikan pertama dia mengeluarkan infak adalah kepada keluarga, kedua orang tua. Yang nomor duanya apa? Wal aqrabin, keluarga dekat. Adik, kakak, sepupu dan sebagainya. Yang nomor tiganya apa? Wal yatama. Anak ya. Yang saya lihat di sini apa? Hal-hal yang berkaitan kewajiban materi yang berupa infak orang tua, keluarga, anak yatim. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat enggak ya. Kalau zakat innamas shadaqati lil fuqara wal masakin kan? Enggak ada anak yatim. Apa bedanya? Jadi kalau anak yatim tidak dengan zakat. Ada enggak asnaf yang 8 itu anak yatim? Tidak ada. Jadi kalau beri zakat jangan kepada anak yatim. Kalau pada yatim dia bantu. Tapi kalau dengan memberi zakat kepada anak yatim karena miskinnya boleh. Jadi bukan karena yatim. Jadi bedakan Ibu-ibu sekalian. Boleh enggak berzakat terhadap anak yatim? Boleh, tapi bukan karena yatimnya. Tapi karena miskinnya. Karena tidak ada asnaf penerima zakat anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim adalah anak yang harus mendapat kepedulian khusus. Walaupun tidak ada zakat, menjadi kewajiban kepada umat Islam untuk memberi nafkahnya. Kan itu. Kan nafkahnya pertama kepada keluarga, ayah, ibu, dan kepada keluarga, baru anak yatim. Nah, baru setelah itu ada perintah Allah wal masakin wa banas sabil, kan gitu ya. Jadi kalau kepada anak yatim dia tidak zakat, dia nafkah, dia infak, dia sedekah boleh kan? Dan jangan zakat. Kalaupun berzakat itu sebagaimana kita katakan tadi adalah karena miskinnya. Karena itu pedoman yang ada di dalam Al-Quran ada beberapa kali Ibu sekalian. Kemudian kalau saya bacakan lagi,
Coba lihat, diulang lagi Bapak. Dalam surat apa? An-Nisa ayat 36. Nanti akan ketemu dengan kita. An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu kewajiban kita nomor 1 apa? Beribadah kepada Allah. Kewajiban nomor 1 itu. Wa'budullah. Kewajiban nomor 2 apa? Wa la tusyriku bihi syai'a. Jaga diri jangan terjerumus kepada perbuatan syirik. Tapi tetap jaga tauhid kita. Jadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Nomor 3-nya apa? Wabil walidaini ihsana. Jadi orang tua juga. Nomor 2-nya kan? Allah orang tua. Wabil walidaini ihsan. Kepada orang tua ini ihsan. Ihsan itu apa? Berlaku baik. Berlaku baik disesuaikan dengan sikonnya. Ya, bisa saja orang tua itu lebih kaya dari anaknya. Tapi dalam posisi yang seperti itu, berlaku baik adalah muamalahnya dengan baik, menghormatinya, menjaga hatinya, kan gitu ya, menyenangkannya, kan itu berlaku baik. Tapi kalau orang tuanya lagi tidak dengan kemampuannya yang sudah terbatas, kewajibannya untuk memberinya nafkah gitu kan. Jadi maka ayat Al-Quran itu luar biasa. Bahwa kepada orang tua itu al-ihsan atau al-bir. Kan ada ya? Birrul walidain. Atau ihsan. Kalau bir, perbuatan-perbuatan kebaikan. Al-ihsan berlaku kebaikan. Ya. Bagaimana dengan hal-hal yang berkaitan materi, itu disesuaikan dengan sikonnya. Kan itu ya? Karena kadang-kadang sebagaimana kita katakan tadi, bisa saja kehidupan anak itu lebih sulit daripada kehidupan orang tua. Tapi walaupun demikian, dia tetap berlaku bir dan ihsan. Nah, setelah kewajiban itu apa? Wabizil kurba. Sama dengan tadi kan? Orang tua, keluarga dekat. Sudah itu apa lagi? Wal yatama. Anak yatim. Ini bukan berarti apa? Zakat. Berarti adalah nafkah. Berarti infak kan? Wal yatama. Baru wal masakin, wal jarizil kurba, wa jarizil jambi, wa sahibu bil jambi, wa ibnis sabil, wa ma malakat aymanum masyaallah. Jadi rentetan prioritas kita di dalam Di dalam memberikan pedulian dan bantuan secara khusus itu. Tapi kemudian kan ada lagi yang memperjelas. Kalau kondisinya ada yang lebih parah, walaupun jauh, dia itu lebih diutamakan. Nah, jadi kalau kita rujuk kembali, Bapak, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang memperjelas kepada kita apa yang harus kita perbuat terhadap anak yatim. Yeah. Jadi apa yang sikap kita terhadap anak yatim. Yang penting anak yatim adalah orang yang kehilangan kedua orang tuanya atau kehilangan salah satu orang tuanya. Maka posisinya di waktu itu secara psikologisnya, secara kejiwaannya dia kena Dia membutuhkan. Karena manusia ini Bapak dan Ibu sekalian, salah satu kebutuhan mutlak manusia adalah kasih sayang. Apa yang dibutuhkan manusia? Kasih sayang. Ya. Coba lihat di manusia. Apa yang dibutuhkan manusia? Kasih sayang. Kalau seorang bayi dalam Al-Quran disebut membutuhkan kasih sayang, hananul Bagaimana kasih sayang diperlihatkan seorang ibu kepada anaknya. Sehingga di waktu sejak dari bayi, sejak dari lahir, keterkaitan seorang ibu dengan anak itu luar biasa. Kasih sayang. Ya, bagaimana dibutuhkan seorang anak sudah dewasa, tetap kasih sayang. Anak tetap membutuhkan kasih sayang sekalian. Tapi suasananya berbeda kan gitu. Mungkin karena perhatiannya, mungkin karena kesenangannya, begitu ya. Dan begitulah selanjutnya. Hubungan suami istri akan terjaga dengan baik kalau kasih sayangnya juga terjaga dengan baik. Itulah. Hubungan suami istri akan hancur kalau kasih sayangnya mulai retak, hancur keluarga. Jadi apapun Bapak sekalian, jagalah kasih sayang. Itu maka dikatakan oleh Allah dalam
suatu hal yang sulit itu kan aqabah. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Sumakana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Marhamah itu rasa kasih sayang. Jadi anak yatim ini yang hilang dari dia apa? Kasih sayang. Karena dia tidak akan mendapatkan kasih sayang yang hakiki lagi. Karena kasih sayang seorang ibu, itu nalurinya seorang ayah dan ibu kepada anak, itu tidak bisa diapakan. Artinya apa? Sebenci-benci seorang ayah atau ibu kepada anak, tak kalah anaknya ini jahat betul. Tapi di dalam jiwanya apa? Tetap tertanam ada rasa kasih sayang. Letak kalah anaknya penjahat ulung. Tapi yang keterkaitan kejiwaan tidak bisa, ibu-ibu dan bapak sekalian. Apalagi kalau anak itu baik-baik. Sekarang anak yatim, anaknya baik-baik. Orang tuanya hilang. Hilang itu. Dia bisa dapatkan daripada panti asuhan, dia dapat orang lain. Tapi yang hilang tidak sebagaimana yang datang. Maka itu Allah mengatakan gini. Kalau tidak hati-hati, maka dia akan tersia-sia. Apalagi ibu dan bapak sekalian, kondisi yang terjadi di zaman jahiliyah. Karena Allah sengaja memperlihatkan Nabi kita Muhammad SAW lahir dalam keadaan apa? Yatim kan? Nabi kan yatim. Kenapa yatim? Karena ayahnya meninggal waktu ibunya masih hamil kan? 6 bulan. Waktu melakukan kafilah perdagangan ke Madinah. Dia meninggal di Abwa. Jadi Nabi kita tidak pernah ketemu dengan ayah. Kan tidak pernah ketemu dengan ayah. Tapi untung untuk Nabi, dia tidak mendapatkan kasih sayang langsung dari orang tuanya. Tapi dia mendapatkan kasih sayang dari pamannya yang banyak. Tahu tidak paman Nabi itu berapa? 13. Ayah Nabi itu Abdullah itu yang ke-14. Jadi Abdul Muttalib itu anaknya berapa orang? 14. Ya. Setelah ayah meninggal, itu karena Abdullah itu anak bungsu yang sangat disayangi juga. Abu Lahabnya senang, Hamzahnya senang, Abu Talibnya senang gitu ya. Senang semua. Abu Lahab itu kan apa? Paman Nabi kan? Sayang kepada Nabi. Saking sayangnya, Bapak sekalian dulu pernah saya ceritakan. Karena daya tahu Nabi ini adalah yatim. Kalau biasanya anak itu dijadikan oleh ayahnya. Orang Arab harus itu kalau orang-orang bangsawan dia harus apa? Harus ditambah nyusunya harus ditambah. Kalau sekarang ibu-ibu juga anaknya ditambah susunya kan? Tapi ditambah dengan apa? Susu geleng. Kalau ibu-ibu dulu, udah jahiliyah itu nambah susunya juga. Tapi menjadikan ibu susu yang sengaja mencari mata pencahariannya dengan apa? Menyusui. Terutama orang-orang Arab Badawi pinggiran, pencariannya terbatas. Dia punya anak, kalau setelah dia beranak, untuk mencari tambahan, dia menerima upah susu daripada bangsawan-bangsawan di Mekah. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi, karena itu menimbulkan apa? Hukum baru di dalam agama. Ibu susuan kan? Ibu susuan dia akan berkelanjutan dengan termasuk muhrim. Tapi yang kita lihat begini, bahwa Abu Lahab adalah orang pertama sekali memperlihatkan kasih sayangnya kepada Nabi. Dibanding paman-pamannya yang lain. Saking sayangnya, baru aja lahir, dia sudah berkeliling di pasar dekat Mekah itu. Siapa lagi kira perempuan yang datang dari dusun ini yang paling apa? Paling sehat. Maaf ngomong ibu-ibu ya. Dilihat nyusuan. Nah, inilah nyusukan anak aku kata dia kan. Dapatlah seseorang bernama Suwaibah. Suwaibah namanya. Maaf kalau ada ibu nama Suwaibah kan. Penyusu Nabi yang pertama. Tapi setelah dicarikan, dibawa kepada Aminah. Aminah, Nina yang akan nyusukan Muhammad sebagai tambahannya. Baru aja dipegang Suwaibah itu. Nabi tidak berhenti menangis. Jangankan ditetekkan, tak mau dia. Akhirnya marah Abu Lahab. Dia kan orang apa? Abu Lahab marah, dia pergi. Sudah, kadang-kadang kelak. Gitu, cara bahasa kita, sudah. Kalau gitu biarlah. Kan? Baru akhirnya dicarikan oleh Abdul Muttalib.
tapi anaknya banyak, ekonominya terbatas, ya, dibanding dengan anaknya, maka dia apa? Hanya bisa menyewa seorang ibu susu yang sewanya tidak terlalu mahal. Dari perkampungan Sa'diyah, itulah yang bernama Aminah Sa'diyah. Mau dia. Nabi yatim. Jadi, maksud saya cerita ini apa? Bahwa Nabi itu memang yatim, tapi dia dari awal, dia tidak kehilangan kasih sayang. Kan gitu ya? Kasih sayang dari pamannya, kasih sayang dari kakeknya, kasih sayang dari ibunya, sehingga dia bertumbuh dalam kondisi apa? Umur 4 tahun masih yatim, kasih sayang dari pamannya bernama Abu Talib. Begitulah seterusnya ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi, Nabi memang yatim, tapi dia kasih sayang dapat digantikan. Nah, tapi banyak anak yatim di waktu itu, setelah yatim dia tersia-sia. Atau dia dianiaya. Atau dia dizalimi. Nah, inilah yang diceritakan oleh ayat ini. Ayat ini benar. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-tayyib. Berikanlah kepada anak yatim itu hartanya, jangan kamu campurkan yang buruk dengan yang baik. Apa? Karena ibu dan bapak sekalian, anak yatim itu kan belum tentu miskin kan? Benar enggak? Anak yatim itu belum tentu bisa saja anak yatim itu lebih kaya daripada orang yang punya ayah. Kenapa? Karena di waktu ayahnya meninggal, kebetulan ayahnya punya kekayaan yang lumayan. Ibarat kalau zaman kita sekarang ini, seorang meninggal, kemudian dia meninggalkan apa? Dia seorang pengusaha, pengusahanya usahanya banyak, tapi tiba-tiba mendapat kecelakaan, dia meninggal. Dan anaknya masih kecil. Anaknya masih umur 5 tahun, 6 tahun. Ya, berarti apa? Anaknya tadi yatim kan? Anaknya yatim, dalam posisi yang seperti ini, dia tidak membutuhkan bantuan apa? Bantuan materi, tidak. Juga zaman sekarang masih ada yang seperti itu. Tapi di zaman apa? Di zaman jahiliyah itu, kalau terjadi yang seperti itu, maka keluarga dekatnya langsung melakukan tabani namanya. Tabani itu apa? Menjadikan anak-anak angkatnya, kemudian mengambil harta ayahnya tadi, dicampurkannya dengan hartanya. Secara kekeluargaan tidak bisa dihindari, memang itu keluarga dia kan? Pokoknya meninggal, ini kan sudah meninggal, dia kaya, ada adiknya. Maka adik yang meninggal inilah yang akan mengurus siapa? Anaknya yang ditinggalkannya. Karena belum ada tuntunan Islam seperti ini, maka di waktu itu terjadi ketentuan. Seolah-olah hal yang biasa aja. Kalau meninggal anak yatim walaupun kaya, maka pamannya atau keluarga dekatnya akan mengambil alih. Apa yang diambil alihnya? Pengasuhan anak tadi juga mengambil alih kekayaan yang ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal. Maka diingatkan oleh Allah, wala tatabaddalul khabisa bit-tayyib. Jangan sampai kamu mencampur adukkan yang khabis. Khabis itu yang sangat keji dengan sangat baik. Karena ini harta anak yatim, kalau kamu ambil, kamu campurkan kepada harta kamu, itu jadi keji. Padahal tadi, kalau kamu menjaga anak yatim adalah akan menjadi penghuni surga. Tapi zaman jahiliyah bukan seperti itu terjadi. Melakukan perbuatan yang keji. Dia menguasai harta ayah yang telah meninggal. Karena anak-anak tidak tahu kan. Setelah dia dewasa, seolah-olah dia tidak tahu bahwa anaknya itu berapa. Maka diperjelas oleh ayat yang sudahnya. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. Jangan kamu makan harta mereka kepada harta kamu. Ya. Harta orang tuanya tadi banyak, kamu masukkan ke dalam kelompok harta kamu, nanti seolah-olah di waktu anaknya itu sudah dewasa, anaknya itu seolah-olah tidak punya harta. Maka itu yang diingatkan oleh Allah. Zaman dulu terjadi, tidak tertutup kemungkinan juga zaman sekarang bisa terjadi. Anak yatim, kaya, tapi hartanya karena dia tidak tahu, karena dia karena orang tuanya itu merasa mengasuhnya, menyelamatkannya, maka dia terjadilah yang seperti ini. Maka dalam ini hati-hati, kata Allah kan ini. Kalau di dalam Islam kan dikatakan begini, kalau itu sampai kamu lakukan,
innahu kana lakum huban kabira. Kalau itu kamu lakukan menjadi hub. Hub itu kalau dosa itu bahasa Arabnya banyak. Ismun, zambun, huban. Huban itu dosa yang menjadi beban berat kamu gitu nah. Jadi kalau orang minta ampun dosa kan Allahumma firli zunubi kan begitu ya. Ampuni dosaku. Ada lagi dosa itu ismi. Ismi itu dosa juga. Ada lagi huban itu dosa tapi menjadi beban berat gitu ya. Semua dosa jadi beban ya. Tapi dosa ini lebih berat lagi, huban kabira. Sudah huban kabira, istilah Al-Quran. Itu adalah beban yang sangat berat. Akan menghilangkan kamu akan apa yang kamu miliki di atas dunia akan memberi bekas terhadap kamu. Kamu akan hancur, kamu akan kehilangan keberkahan. Allah akan hukum kamu secara tidak kamu sadari. Dan di alam akhirat nanti akan menjadi beban berat kamu. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu sekalian. Jadi kembali kita katakan bahwa tidak tertutup kemungkinan anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya, dia orang kaya, tapi karena dia tidak tahu di waktu ayahnya meninggal, gitu ya. Maka segala kadang-kadang kan apa? Kalau zaman sekarang kan ada suratnya dinotariskan ya. Iya, bisa dirubah karena anak-anak disuruh kan bisa saja. Kalau dulu enggak, dihilangkan aja begitu, dihilangkan jejaknya. Nauzubillah min zalik. Ya. Itu kalau kan. Tapi kalau dia miskin, lain lagi Bapak sekalian. Kalau dia anak itu miskin, artinya orang tua yang meninggal tidak meninggalkan harta yang banyak. Contoh, Nabi kita Muhammad SAW meninggal ayahnya. Dia tidak meninggalkan apa? Harta. Tidak meninggalkan harta yang banyak. Tidak ada ya berendagannya. Aminah. Maka untung apa? Pamannya, kakeknya memberikan perhatian khusus. Sehingga itu jadi contoh. Jadi suatu contoh untuk perbandingan yang terjadi di zaman waktu itu di Mekah. Maka Nabi itu namanya dari awal sudah terjaga. Terpelihara. Walaupun dia anak yatim. Ya. Bahkan setelah itu Nabi juga setelah pamannya, kakeknya meninggal, Abdul Muthalib, dia akan dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Karena sejak dia Abdul Muthalib, karena dia hanya sebagai pengembala, dia juga Nabi sudah terpaksa mengembala apa? Gembala kambing. Zaman Abu Thalib dia sudah mulai berdagang kan gitu. Itu karena apa? Kenapa? Karena Nabi tidak ditinggalkan oleh ayahnya harta yang banyak. Dan itu juga apa? Tapi dia dapat apa? Dapat perhatian, dapat pengasuhan, dapat pertolongan secara khusus. Maka Bapak-Bapak sekalian, itu apa kewajiban kita? Bagi hal-hal yang seperti itu tadi, itulah berlaku ayat tadi. Qul ma anfaqtum, katakanlah apa yang kamu infakkan dari kebaikan min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama. Jadi posisi yang seperti ini sangat beruntunglah orang yang mempunyai kelapangan. Dengan kelapangan rezekinya cukup untuk kebutuhannya. Dia bisa membantu orang tuanya. Peduli kepada keluarganya. Sehingga dia juga mempunyai kepedulian terhadap anak yatim. Kepedulian terhadap anak yatim bagaimana? Mungkin dengan membantunya. Minimal apa? Membantunya macam-macam sekalian. Tidak mesti membantunya dengan materi. Karena si anak itu yang dibutuhkannya apa? Kasih sayang, perhatian, kepedulian. Secara fisik, dia memerlukan kesehatan. Dijaga. Dia secara pendidikan, dia memerlukan sekolah. Kan gitu ya? Secara kebutuhan harian, dia memerlukan makanan. Maka itu, dia akan melakukan sesuatu yang berapa? Siapa yang mampu untuk menjaga dengan dirinya rumahnya sendiri, itu akan lebih berkah. Kalau tidak mampu sekarang, banyak bentuk badan-badan badan-badan yang berupa panti asuhan dengan niat yang ikhlas. Kita berharap dengan niat yang ikhlas dapat menyelamatkan anak yatim. Dan itu juga, karena itu panti asuhan banyak sekarang juga terkendali dengan aturan pemerintahan sekarang Bapak sekalian ya. Bahwa tidak boleh asal-asalan orang membuat apa?
Panti asuhan menjadi kedok Tapi sekarang ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Maka dengan demikian dia bisa makannya aman, pendidikannya aman. Berandai tidak kan? Berandai tidak, maka itu kewajiban menjadi kewajiban bersama. Termasuk kewajiban kita. Bagaimana caranya? Ya, pertama kita mendata dulu berapa jumlah anak yatim. Yang kedua, apa yang perlu kita beri perhatian. Dia tidak mesti dipantikan. Dia mesti tinggal tetap dengan keluarga. Mungkin ada dibantu. Mungkin diapakan sehingga dia tidak tersia-sia. Maka itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, apa yang diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini. Kalau dia berandai, kata Allah Subhanahu Wa Taala, anak yatim itu, karena kamu juga sebagai orang kaya dan menjadikan di tengah-tengah keluarga kamu, kan gitu ya? Kan ada juga ibu sekalian. Kalau seseorang keluarga, dia punya anak-anak gitu ya. Kemudian dia tertarik dengan ini, maka dia juga bukan mengadopsi anak yatim itu jangan diadopsi, tapi dibantu. Ya. Kadang-kadang kan orang yang mengadopsi sehingga terjadi campur aduk ya. Boleh mengadopsi itu dengan pengasuhan kan. Jadi kalau dia dikumpulkan dengan keluarga, jangan dia dibedakan dengan anak kita. Secara kejiwaan kan sulit kan. Tetapi si orang tua itu harus memperlihatkan bahwa anaknya dengan anak yatim yang diasuhnya, dia seolah-olah tidak dibedakan. Sehingga dia merasa gitu ayahnya tadi betul-betul juga ayahnya sudah meninggal, tapi dia mendapatkan pengganti yang memberikan rasa kasih sayang. Inilah yang akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man damma yatiman baina abawain muslimain ila ta'ami wa sarabi hatta yastaghna anhu wajabat lahul jannah." Kalau seperti itu orangnya, maka insya Allah wajabat itu wajib akan masuk surga. Seolah-olah kan gitulah kira-kira. Kalau tadi wakafilul yatim Kemudian ada beberapa hadis, karena waktu kita ini Bapak dan sekalian, karena pengajian kita agak dipercepat kali ini. Ada beberapa hadis saya catatkan ini, keutamaan, kepedulian terhadap anak yatim. Sampai-sampai aja, saking anak yatim itu memerlukan kasih sayang. Ada hadis Nabi mengatakan ini, man masaha ra'su yatim, siapa yang menyentuh, mengusap. Kan kepala anak kecil ini kan senang. Bukan anak yatim aja kan. Anak-anak kecil itu kan senang usap di kepalanya, diusap ya. Menunjukkan rasa apa? Sayang. Kata Rasulullah, man masaha ra'sul yatim lam yamsahullah. Tidak dia lakukan itu karena Allah, kana lahu bikulli sa'ratin marrat alaihi yadahu hasanat. Maka setiap rambut-rambut yang berapalah kira-kira dari depan dianukan usap. Berapa ratus rambutnya? Banyak. Setiap rambutnya itu akan mendatangkan hasanat. Hasanat itu banyak kebaikan. Satu aja banyak. Jadi begini kalau banyak kan. Itu pendorong hasanat. Wa man ahsana ilaihi yatima au yatim indahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain. Jadi banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Satu lagi saya bacakan Ibu sekalian terakhir ini. Khairu baitin fil muslimin baitin bayyatallahu fihi yatiman yusinu ilaihi wa syarru baitin fil muslimin baitin fihi yatim yusa'u ilaihi. Rumah yang penuh dengan keberkahan adalah rumah yang memperlakukan anak yatim dengan baik. Rumah yang penuh dengan kejahatan adalah rumah yang memperlakukan anak yatim dengan kasar, dengan jahat. Atau ada juga dia mengambil anak yatim, kemudian dijadikannya anak yatim ini seolah-olah jadi apa? Ada enggak seperti itu? Ada. Na'udzubillah. Habis waktu kita Ibu sekalian Kita cukup sampai sini dulu. Hanya satu ayat. Dan selanjutnya akan kita bicarakan yang lain. Yang jelas ayat apa saja kita bicarakan di dalam Al-Quran ini. Dia sangat luas isi dan pengertiannya. Ayat apa aja? Jadi itu kelebihan Al-Quran. Maka betullah kajian-kajian kita sejak dari dulu. Almarhum mengarahkan kepada kajian apa? Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Memang demikian kondisinya. Dia sangat luar biasa.
di dalam memberikan nilai-nilai kehidupan kita. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, tadi sudah saya singgung. Yang lebih parah sekarang di negara kita ini bukan anak yatim. Karena anak yatim ada lembaga yang karena begitu banyak keistimewaan untuk orang yang menjaga anak yatim, muncul panti asuhan. Satu RT saya aja ada 2 panti asuhan. Satu RT aja kan. Jangan sepanjang, rumah saya kan di angkat 6 nih, sepanjang angkat 6 itu sampai ke ujung ke 6, tidak sampai sekilo jalannya, sekian panti asuhan yang ada di dalamnya. Saking pedulinya orang dengan anak yatim. Yang jadi masalah sekarang adalah al-mustadafin tadi. Anak-anak yang lemah ya. Yang lemah apanya? Lemah keluarganya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, sehingga kondisi yang seperti itu juga diatur, digunakan oleh orang yang lemah apanya? Pemikirannya. Artinya Bapak sekalian, tidak yang itu banyak juga yang memperalat itu. Karena orang Islam ini kan disuruh untuk memperbanyak infak bantuan ya. Udah lemah. Maka di waktu itu dijadikan ini alat sekalian. Dijadikan alat, dicari anak yatim, dicari orang miskin, dicari anak-anak itu apa? Kemudian dipakaian disuruh minta-minta, kemudian hasilnya itu perbuatan kezaliman yang luar biasa bejatnya begini. Dan itu kita itu bisa nampak oleh mata kepala kita sendiri sekalian. Dalam pemerah nampak kelihatan itu. Kelihatan bahwa ada anak yang mengawasnya dari jauh. Jadi di sini bagaimana yang sebenarnya kita bagi dalam sini, kalau secara kondisinya itu sudah sebagian besar sudah kita ketahui dilemanya masalahnya ibu sekalian. Ya bagus ibu tidak beri itu yang lebih bagus memang. Karena bukan kita nak mau membantu, kita bantulah dengan yang jelas kan. Itu kan tidak jelas. Itu tidak jelas, kecuali dia jelas betul, susah baru kita bantukan. Tapi itu kan dia diperalat bukan untuk dia kan. Atau kadang-kadang memang ada yang benar betul. Jadi kita sulit membedakannya kan. Kita sulit membedakannya. Kembali kita di sini, kita memintalah kepada ulil amri lah namanya di sini ya, pemerintah yang berwenang. Yang berwenang sejak dari dulu bagi kita ada yang disebut dengan Kementerian Sosial. Walaupun di zaman Gus Dur Kementerian Sosial dihilangkan, tapi kan dibangkitkan kembali. Ada satu kementerian malah satu kementerian yang khusus apa? Mengelola ini. Dan setiap struktur pemerintahan kita sampai ke bawah, kabupaten kota ada dinas. Dinas apa? Dinas sosial. Karena apa? Karena itu adalah amanat undang-undang. Begitu ya? Jadi salah satu dosa pemerintah adalah tidak melaksanakan amanat undang-undang ini. Ini real. Apakah kalau dia sudah melakukan tapi belum sepenuhnya. Dan ada yang kondisi menurut kasat mata kita tidak terlalu berat untuk membenahinya. Tapi kalau dia kerjaannya di kantor aja memang enggak. Tapi kalau dia luar biasa bos sekalian. Sepanjang jalan ini masih banyak yang tidur malam di emperan ruko-ruko ini masih banyak. Ya. Pung lah, macam-macam lah anak itu kan. Jadi bagaimana sikap kita? Memang di sini bijak aja ibu sekalian. Sebagian tak boleh. Tapi kalau kira-kira akan membahayakan, ngici bala aja lah ibu sekalian. Ada kata-kata ngici bala. Kalau tidak dikasih duit kecil itu, kalau kita punya mobil, ada yang menggeseknya gitu. Tapi secara nak ketahuan nih kan. Jadi kemarin sulit kita hidup ini kan. Maka kita minta kepada apa? Yang berwenang lah. Yang berwenang untuk segera melaksanakan itu. Karena pasalnya ada, ayatnya ada, undang-undangnya ada, dan jelas. Dan apa? Jelas. Apalagi kalau dikaitkan dengan dasar negara. Apalagi kalau dikaitkan dengan agama. Kalau kita memang secara individu tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam posisi seperti ini adalah kewajiban pemerintah. Saya rasa itu Bu ya. Makasih lah ya, minggu bulan depan kita bisa lakukan lagi. Saya mohon maaf dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.